Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas soal UTS pengantar akuntansi tahun lalu. Langsung aja, di sini sudah ada soal neraca saldo dari perusahaan komputer Gaptan per tanggal 1 Maret 2022 menyajikan aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik perusahaan. Sebelum aku menjelaskan, di sini seharusnya yang dicoret adalah akun kredit. Di sini sudah tertera nama akun, debit, dan kredit. Yang pertama ada kas di debit sebesar 26 juta, piutang 4.500.000 di debit, perlengkapan 1.500.000. Dan hutang di kredit sebesar 2 juta, hutang wesel di kredit sebesar 1.500.000 dan modal Gaptan di kredit sebesar 28.500.000 dengan total balance 32 juta. Selama bulan Maret 2022, usaha tersebut melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut. Yang pertama, membayar polis asuransi untuk 2 tahun sebesar 2.400.000. Selanjutnya kita masukkan ke dalam jurnal umum. Sebelum memasukkan transaksi, di sini sudah tertera rumus yang akan kita gunakan, yaitu ada nomor akun, nama akun, bertambah dan berkurang. Yang pertama akun harta bertambah di debit dan berkurang di kredit. Yang kedua akun utang bertambah di kredit dan berkurang di debit. Yang ketiga akun modal bertambah di kredit dan berkurang di debit. Yang keempat akun pendapatan bertambah di kredit, berkurang di kredit, di debit. Dan yang terakhir adalah akun beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Nanti yang akan kita masukkan ke dalam rep ini tuh dari nomor akun ini. Jadi berurutan. Contohnya kas 1.1 dan yang selanjutnya ada piutang 1.2 seperti itu. Jadi untuk pembuatan nomor rep ini tuh sesuai dengan nomor akun yang berkelanjutan seperti itu. Kita lanjut ke soal. Membayar polis asuransi untuk 2 tahun sebesar 2.400.000. Kita masukkan ke dalam jurnal umum, asuransi dibayar di muka di kolom debit sebesar 2.400.000 dan kas di kolom kredit berkurang sebesar 2.400.000 karena aset kita bertambah untuk 2 tahun yang akan datang di debit dan kas kita juga berkurang di kredit karena membayar asuransi. Yang selanjutnya, Gaptan meminjam 45 juta dari bank. Ia menandatangani wesel bayar atas usahanya. Kita masukkan ke dalam jurnal umum, kas bertambah di debit dan hutang juga bertambah di kredit. Kenapa? Karena kita mendapatkan pinjaman sebesar 45 juta, otomatis kas kita bertambah sebesar 45 juta. Tetapi kita juga memiliki hutang nih, hutang kita juga bertambah sebesar 45 juta di kredit karena telah meminjam ke bank. Yang selanjutnya, membayar 40 juta tunai kepada perusahaan perumahan untuk membeli tanah. Di sini kita membeli tanah secara tunai sebesar 40 juta. Jadi tanah bertambah di debit karena aset sebesar 40 juta dan kas kita berkurang sebesar 40 juta di kredit karena telah membayar tanah. Yang selanjutnya, memberikan jasa kepada seorang pelanggan dan menerima kas sebesar 5 juta. Di jurnal umumnya kita masukkan kas bertambah di debit sebesar 5 juta dan pendapatan kita juga bertambah sebesar 5 juta karena kita telah memberikan jasa kepada pelanggan. Jadi kita mendapatkan pendapatan nih dari jasa yang udah kita kasih ke pelanggan itu sebesar 5 juta. Jangan lupa untuk melihat rumus akun di sini karena kita berpatokan ke debit kredit yang ada di sini. Yang selanjutnya, membeli perlengkapan secara kredit sebesar 300.000. Kita masukkan perlengkapan bertambah di debit sebesar 300.000 dan hutang dagang bertambah di kredit sebesar 300.000 karena kita telah membeli perlengkapan nih secara kredit. Jadi perlengkapan kita bertambah, hutang kita juga bertambah karena kita tidak melunasi hutang, kita membelinya secara kredit. Jadi itu hutang kita tuh bertambah gitu ya. Terus memberikan jasa kepada pelanggan dan menerima pendapatan secara kredit sebesar 12.600.000. Nah, kita tuh kan memberikan jasa nih kepada pelanggan, terus menerima pendapatan secara kredit sebesar 12.500.000. Berarti pendapatan kita itu belum dapat di kita nih, uangnya masih di luar. Jadi itu termasuknya ke dalam piutang. Utang kita bertambah di debit sebesar 12.600.000 dan pendapatan kita juga bertambah di kredit sebesar 12.600.000. Terus membayar pinjaman sebesar 1.200.000. Nah, karena kita membayar pinjaman itu pasti kemana? Ke bank. Kita meminjam pinjaman, terus kita bayar nih.
Utang bank kita berkurang sebesar 1.200.000 di kredit dan kas kita juga berkurang sebesar 1.200.000 di kredit. Karena hutang sudah terbayarkan sebesar 1.200.000, tapi kita juga mengeluarkan uang gitu, mengeluarkan kas untuk membayar hutang sebesar 1.200.000. Jadi kas kita berkurang di kredit. Selanjutnya, menerima uang muka sebesar 12 juta untuk memberikan pelatihan komputer selama 1 tahun. Kita tuh menerima uang nih sebesar 12 juta untuk memberikan pelatihan komputer selama 1 tahun. Berarti kas kita bertambah nih di debit sebesar 12 juta dan pendapatan sewa diterima di muka itu bertambah juga di kredit sebesar 12 juta. Nah, pendapatan sewa diterima di muka ini kewajiban kita tapi akan menjadi pendapatan di akhir nanti gitu. Jadi ini masih kayak tanggung jawab gitu untuk kita untuk 1 tahun ke depan. Selanjutnya, membayar beban gaji 3 juta, sewa 1.500.000 dan bunga 400.000. Kita masukkan ke dalam jurnal umum seperti rumus di atas, beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Jadi, beban kita bertambah nih di debit, yaitu ada beban gaji sebesar 3 juta, beban sewa sebesar 1.500.000 dan beban bunga sebesar 400.000. Tapi, kas kita juga berkurang karena membayar beban ini. Kas kita berkurang sebesar 4.500.000. 4.500.000 ini dari mana? 4.500.000 ini adalah total keseluruhan beban yang kita keluarkan. Terus menerima pembayaran piutang sebesar 3.100.000. Kita itu menerima pembayaran piutang sebesar 3.100.000. Jadi uang kita yang di luar sudah terbayarkan oleh pelanggan. Kas kita bertambah di debit sebesar 3.100.000 dan piutang kita itu berkurang sebesar 3.100.000 karena sudah terbayarkan. Terus menerima tagihan untuk listrik sebesar 200.000 yang akan dibayar minggu depan. Nah, kita membayar tagihan listrik sebesar 200.000. Jadi beban kita bertambah nih, beban perusahaan tuh bertambah untuk membayar listrik sebesar 200.000. Tapi dibayarnya minggu depan, jadi ini termasuk hutang. Hutang kita juga ikut bertambah sebesar 200.000 di kredit. Yang terakhir ada Gaptan mengambil uang sebesar 1.800.000 untuk penggunaan pribadi. Nah, nama akun untuk penggunaan pribadi di dalam akuntansi adalah Fripe. Kita mengambil uang untuk kebutuhan pribadi dari perusahaan sebesar 1.800.000, otomatis Fripe kita bertambah di debit dan kas kita berkurang di kredit sebesar 1.800.000. Kita totalkan keseluruhan debit dan kredit, hasilnya adalah 128.500.000 di kredit dan 128 juta di debit. Setelah kita membuat jurnal umum dan totalnya sudah balance, kita akan membuat buku besar. Nah, di sini sama seperti pembuatan jurnal umum sebelumnya, kita memberikan tanggal dan memberikan periode, yaitu perusahaan komputer Gaptan, buku besar 1 Maret 2022. Di dalam buku besar ini, kita akan mengelompokkan beberapa akun dari jurnal umum yang sebelumnya. Jadi kita membuat akun per nomor, kayak misal kas, di sini kita buat hutang usaha. Di dalam isi kas ini adalah total penjumlahan kas-kas yang ada di jurnal umum. Kita kembali ke soal. Sebelum kita melakukan transaksi di bulan Maret, kita memiliki neraca saldo sebelumnya nih. Ini neraca saldo sebelumnya. Ada akun kas, piutang, perlengkapan, hutang, hutang wesel, dan modal Gaptan. Yang pertama ada kas. Kita punya saldo awal nih di neraca sebelumnya. Saldo awal sebesar 26 juta. Selanjutnya kita akan membuat buku besar. Nah, buku besar ini bertujuan untuk mengelompokkan beberapa akun, jadi dipisah-pisah seperti akun kas dipisah, hutang usaha juga dipisah. Tapi sebelum kita memisahkan, kita lihat dulu di soal sebelumnya ada neraca saldo awal yang berisikan kas, piutang, perlengkapan, hutang, hutang wesel, dan modal Gaptan. Ini yang menjadi saldo awal dari perusahaan kita sebelum transaksi yang bulan Maret tadi. Di dalam buku besar kita masukkan saldo awalnya. Kas di debit, piutang di debit, perlengkapan di debit, hutang di kredit, hutang wesel di kredit, modal Gaptan di kredit. Kita masukkan ke dalam buku besar seperti ini. Kas, saldo awalnya 26 juta di debit, hutang, saldo awalnya 2 juta di kredit, hutang wesel, saldo awalnya di kredit sebesar 1.500.000 dan seterusnya. Jadi,
Saldo awal yang dari neraca saldo sebelumnya kita masukkan ke dalam buku besar. Setelah kita masukkan ke dalam buku besar dan dijadikan saldo awal, kita lihat ke jurnal umum. Ada akun kas di nomor berapa saja. Setelah kita buka, ternyata akun kas ada di nomor A, nomor B, nomor D, nomor G, nomor H, dan seterusnya. Nah, tetapi dalam pengelompokan ini, kita harus lihat apakah kas ini termasuk ke dalam debit atau kredit. Jika di dalam nomor A, kas ini di kredit, otomatis di dalam buku besar juga kita masukkan di kolom A ada kas di kredit sebesar 2.400.000. Yang selanjutnya ada di kolom B, di kolom debit sebesar 45 juta. Mari kita cek. Nah, di sini ada kas di kolom B sebesar 45 juta di debit, jadi kita masukkan ke dalam buku besar. Terus di kolom C ada kas sebesar 40 juta di kredit, kita masukkan juga ke dalam buku besar. Nah, begitupun seterusnya. Setelah semua akun kas yang ada di neraca saldo awal dan di jurnal umum telah dimasukkan sesuai dengan kolomnya, yaitu kolom debit dan kredit, kita jumlahkan keseluruhannya. Di kolom debit ternyata kita punya kas sebesar 91.100.000 dan di kolom kredit ada kas sebesar 50.300.000. Debit itu menambah uang di perusahaan, sedangkan kredit itu uang yang sudah keluar gitu ya. Jadi 91.100.000 dikurangi 50.300.000, totalnya 40.800.000. Kita masukkan ini sebagai saldo akhir kas. Kenapa penempatan saldo akhirnya di sebelah debit? Karena nominal debit lebih besar dari nominal kredit. Jadi kita masukkannya di sini. Yang selanjutnya tadi di soal ada akun piutang yang mempunyai saldo awal sebesar 4.500.000. Kita lihat di buku besar. Selanjutnya di neraca saldo sebelumnya ada piutang dengan saldo awal 4.500.000. Kita masukkan di dalam buku besar piutang dengan saldo awal 4.500.000. Terus kita cek di jurnal umum. Piutang ada di akun di nomor F sebesar 12.600.000 di debit. Kita masukkan ke dalam buku besar. Kolom F di debit sebesar 12.600.000. Terus kita lihat lagi. Ternyata di kolom J ada piutang juga sebesar 3.100.000 di kredit. Kita masukkan ke dalam buku besar. Akun J sebesar 3.100.000 di kredit. Terus kita jumlahkan 4.500.000 ditambah 12.500.000 hasilnya 17.100.000 dan yang kredit ini kita turunkan ke bawah. Terus ini kan nominalnya paling besar ya, maksudnya lebih besar dari kredit. Kita kurangi 17.100.000 dikurangi 3.100.000 hasilnya 14 juta di debit. Jadi saldo akhir dari piutang yaitu 14 juta di kolom debit. Selanjutnya ada perlengkapan sebesar 1.500.000 di debit. Kita masuk ke dalam buku besar. Di sini ada perlengkapan dengan saldo awal 1.500.000. Kita cek di jurnal umum, adakah akun perlengkapan? Ternyata ada di kolom E perlengkapan di debit sebesar 300. Kita masukkan ke dalam buku besar. Kolom E debit sebesar 300. Terus kita jumlahkan 1.500.000 ditambah 300, hasilnya adalah 1.800.000 di debit. Jadi saldo akhir dari perlengkapan adalah 1.800.000 di debit. Selanjutnya ada hutang di kredit sebesar 2 juta. Kita masuk ke dalam buku besar. Hutang sudah memiliki saldo awal di neraca sebelumnya sebesar 2 juta di kredit. Kita cek di dalam jurnal umum. Adakah akun-akun hutang yang lainnya? Kalau ada, kita masukkan seperti ini. Di akun E ada hutang dagang sebesar 300 di kredit. Kita masukkan ke dalam buku besar. Kolom E di kredit sebesar 300.000. Kita cari lagi, masih ada di kolom G dan kolom K. Di sini. Di kolom G ada hutang sebesar 1.200.000 di debit dan di kolom K ada hutang sebesar 200.000 di kredit. Kita masukkan ke dalam buku besar. G di debit sebesar 1.200.000 dan K kredit sebesar 200. Kita jumlahkan. Di debit ada 1.200.000 turunkan dan di kredit ada 2 juta ditambah 300 ditambah 200 hasilnya 2.500.000. Nah, di sini kita mengalami perbedaan nih dari akun-akun sebelumnya. Di sini akun kredit lebih besar dari akun debit. Jadi kita kurangi dari kredit. Kredit dikurangi debit atau 2.500.000 dikurangi 1.200.000 hasilnya 1.300.000. Ini yang menjadi saldo akhir dari hutang usaha yaitu 1.300.000 di kredit. Selanjutnya ada hutang wesel.
Hutang wesel dikredit sebesar 1.500.000. Kita masukkan ke dalam buku besar. Hutang wesel mempunyai saldo awal sebesar 1.500.000 dikredit dan kita cek ke dalam jurnal umum. Di kolom B ada hutang wesel dikredit sebesar 45 juta, kita masukkan ke dalam buku besar. Di kolom B kredit 45 juta. Lalu kita jumlahkan 1.500.000 ditambah 45 juta, hasilnya 46.500.000. Dan ini adalah saldo akhir dari hutang wesel sebesar 46.500.000 dikredit. Yang selanjutnya ada modal Gaptan sebesar 28.500.000 dikredit. Kita masukkan ke dalam buku besar. Modal memiliki saldo awal sebesar 28.500.000 dikredit. Tetapi di jurnal umum tidak ada nih. Di jurnal umum tidak ada akun modal. Nah, jika tidak ada, kita masukkan saja ke dalam buku besar. Karena buku besar ini tujuannya untuk mengelompokkan akun gitu. Mengelompokkan per akun. Kalau misalnya di neraca saldo ada modal tetapi di jurnal umum tidak ada, kita tetap masukkan. Jadi 28.500.000 ini yang jadi saldo awal di neraca saldo sebelumnya dan sekarang menjadi saldo akhir di kredit. Nah, ternyata di neraca saldo sebelumnya akun-akun yang sudah memiliki saldo awalnya sudah habis nih, sudah nggak ada lagi. Yang terakhir hanya modal Gaptan. Nah, gimana di buku besar kita masukkan akun-akun yang tidak memiliki saldo awal, kita masukkan juga sesuai nama akunnya. Asuransi dibayar di muka di sini. Kita berurutan saja ya. Ada asuransi dibayar di muka yang belum termasukkan di debit sebesar 2.400.000. Kita masukkan juga ke dalam buku besar asuransi dibayar di muka sebesar 22.400.000 di debit dan ini menjadi saldo akhir. Begitupun dengan tanah dan seterusnya. Nah, gimana kalau misalnya ada satu akun yang tidak memiliki saldo awal tapi di jurnal umum ada beberapa gitu. Jadi nggak satu. Nggak apa-apa, kita masukkan saja sesuai dengan jurnal umum. Ada pendapatan jasa ini. Pendapatan jasa di kolom D sebesar 5 juta dan di kolom F sebesar 12.600.000. Kita masukkan di kolom D kredit 5 juta, di kolom F kreditnya 12.500.000. Setelah semua kita masukkan, kita jumlahkan 5 juta ditambah 12.600.000, hasil akhirnya adalah 17.600.000. Jadi saldo akhir dari pendapatan jasa ini 17.600.000. Nah, begitupun yang selanjutnya seperti itu. Tapi di sini kenapa untuk beban dipisah, kenapa nggak disatuin? Karena nomor akunnya berbeda. Di sini ada beban gaji, beban sewa, beban bunga, dan yang terakhir ada beban listrik. Nah, ini. Jadi meskipun beban itu sama-sama beban, tapi ini kan berbeda konteks ya. Ada beban sewa, beban bunga, beban listrik. Jadi ini dipisah sesuai nomor akun. Ada akun 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 seperti itu. Setelah semua akun kita kelompokkan dalam buku besar dan sudah memiliki saldo akhir, selanjutnya kita masuk ke laporan keuangan. Di laporan keuangan ini kita akan membuat beberapa laporan seperti neraca saldo, laba rugi, perubahan modal, posisi keuangan, dan arus kas. Kita buat dulu neraca saldonya. Ini neraca saldo terbaru. Agar tidak pusing, jadi neraca saldo yang ini tuh kita anggap aja neraca saldo awal tanggal 1 Maret ini tuh sisa dari transaksi kita di bulan Februari. Jadi anggap aja sebelum bulan Maret ini kita udah punya sisa dari Februari sebesar 32 juta di debit dan 32 juta di kredit. Setelah saldo awal ini, di bulan Maret kita sudah melakukan transaksi yang tadi yang di jurnal umum ini. Kita sudah melakukan transaksi yang total akhirnya 128.500.000. Kita masukkanlah ke dalam neraca saldo terbaru ini. Saldo awal yang tadi dan saldo transaksi yang tadi kan kita sudah jumlahkan ya di buku besar. Kita masukkan di neraca saldo tuh saldo akhir. Saldo akhir dari setiap akun kita masukkan di neraca saldo. Jadi ini tuh perpaduan antara neraca saldo awal dan transaksi kita yang sudah dijalankan di bulan Maret. Sisa uang Februari dan sisa uang Maret gitu. Kita masukkan ke dalam neraca kas sebesar 40.800.000 di debit. Dari mana? Dari buku besar. Dari sini saldo akhir. Terus ada perlengkapan. Perlengkapan saldo akhirnya 14 juta. Piutang saldo akhirnya 14 juta dan perlengkapan 1.800.000. Kita masukkan ke dalam neraca saldo. Piutang di debit sebesar 14 juta, perlengkapan di debit sebesar 1.800.000. Begitupun seterusnya. Jadi debit dan kredit yang ada di neraca saldo yang bulan Maret ini adalah saldo akhir dari buku besar. Setelah dimasukkan, kita jumlahkanlah total debit ada 105.900.000 dan total kredit juga ada 105.900.000.
plus 5.900.000. Ini tuh harus balance teman-teman, antara debit dan kredit yang ada di neraca saldo itu harus balance. Kalau gak balance gimana teh? Nah, kalau gak balance berarti ada nominal yang salah penulisan atau salah penjumlahan. Caranya gimana buat kita nemuin nih yang salahnya di mana? Ketika ini tidak balance, kalian cek lagi ke dalam buku besar. Kalian udah benar gak menjumlahkan ininya? Udah benar gak menjumlahkan ininya? Nah, pas udah dijumlahkan ternyata ketemu ada yang gak benar, kalian cek lagi sama nggak dengan yang di jurnal umum dan yang di neraca saldo sebelumnya gitu. Nah, setelah neraca saldo ini balance, kita buat laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini untuk menentukan perusahaan kita tuh laba atau rugi. Di laporan laba rugi ini tuh ada cara cepet buat laporannya. Cara cepetnya adalah kalian tinggal lihat akun 4 dan akun 5 dari neraca saldo. Nah, gitu. Jadi laporan laba rugi ini tuh dibuat dari akun 4 dan akun 5 neraca saldo. Kita lihat di neraca saldo, ternyata akun 4 itu dari pendapatan jasa. Nah, otomatis pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, bunga, dan beban listrik itu termasuk ke laporan laba rugi. Itu teman-teman cara cepatnya. Kita pindahinlah ke sini. Laporan laba rugi. Ada pendapatan jasa sebesar 17.600.000 di kredit. Kita masukin 17.600.000. Ini apa sih? Ini itu kayak untuk penanda aja. Ini tuh penanda beban-beban yang udah kita keluarin gitu, kayak judulnya aja. Kalau misalnya nggak pakai ini juga nggak apa-apa teman-teman. Beban operasional. Beban operasional tuh akun 5. Ada beban gaji, beban sewa, beban bunga, beban listrik. Nah, kita masukinlah nominal yang ada di neraca saldo ini ke dalam laporan laba rugi. Kita masukin, setelah dijumlahkan ternyata seluruh beban hasilnya ada 5.100.000. Setelah itu kita kurang 17.600.000 dikurangi 5.100.000. Kenapa dikurangi? Karena ini pendapatan jasa, pendapatan yang diterima oleh perusahaan, dan ini pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi 17.600.000 dikurangi 5.100.000 hasilnya adalah 12.500.000. 12.500.000 ini kita sebut dengan laba bersih. Laba bersih ini tuh laba bersih dari perusahaan kita teman-teman. Jadi perusahaan kita tuh laba apa rugi sih? Nah, udah jelas laba karena masih ada sisa dari transaksi sebelumnya gitu. Setelah membuat laporan laba rugi, kita buat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini tuh gunanya buat apa sih? Nah, laporan perubahan modal ini tuh gunanya untuk melihat apakah dari awal bulan Maret, dari 1 Maret yang awalnya modal kita 28.500.000 ini tuh berubah atau enggak sih? Kayak gitu teman-teman. Ternyata pas kita buat, di sini ada modal 2022 ya. Nah, modal ini tuh dari mana? Modal ini tuh dari sini, dari sisa bulan Februari loh teman-teman. Kita tuh punya uang sisa Februari modalnya 28.500.000 dan kita tadi udah masukin juga kan ke buku besar. Nih di sini ada modal 28.500.000. Ini yang menjadi modal kita gitu. Gak berubah kan di sini di buku besar. Kalau misalnya buku besar gak berubah, otomatis di neraca juga gak berubah, tetap 28.500.000 di kredit. Nah, kita masukin nih modal 1 Maret 2022 28.500.000. Di sini kita kasih judul penambahan modal atau perubahan modal boleh aja. Tadi sebelum kita ke sini kita di laba rugi ternyata dapat laba nih. Kita dapat untung nih, laba bersih. Laba bersih sebesar 12.500.000. Ini kan berpengaruh terhadap modal ya, terhadap modal kita. Kita tuh untung gitu, modal kita tuh bertambah. Kita masukkanlah laba bersih di debit sebesar 12.500.000. Tapi ternyata di neraca saldo ada satu akun yang mempengaruhi modal nih, yaitu Pride. Nah, di sini akun 3. Cara cepatnya kayak gimana sih? Kok pusing banget tadi? Cara cepatnya laba rugi itu akun 4 dan akun 5. Perubahan modal itu akun berapa? Akun 3. Jadi akun 3 itu dimasukin ke sini. Modal segini dan laba bersih yang tadi kita dapat segini. Terus ada Pride sebesar 1.800.000 segini. Pride itu mengurangi apa menambah? Pride itu kan pengertiannya kayak uang perusahaan yang diambil untuk kebutuhan pribadi. Si Tuan Gapten ini ngambil uang tadi sebesar 1.800.000 dari modal perusahaannya dia. Otomatis modal kita berkurang ya teman-teman. Di sini modal kita berkurang nih. Jadi
Laba bersih yang udah kita dapat tadi ternyata dipakai 1.800.000 sama si Tuan Gaptan. Kita kurangilah 12.500.000 dikurangi 1.800.000 hasilnya 10.700.000. Nah, ini yang menjadi penambahan modal kita, penambahan laba kita 10.700.000. Ini penambahan laba di akhir bulan Maret. Ini modal kita di awal bulan Maret. Kita tambahin modal awal kita di bulan Maret sama keuntungan kita di bulan Maret, hasilnya 39.200.000. 39.200.000 ini adalah modal akhir dari bulan Maret, modal 31 Maret gitu ya. Setelah kita dapat sisa modal nih dari Februari sebesar segini, terus kita juga dapat keuntungan nih di bulan Maret sebesar 10.700.000. Pas kita jumlahkan ternyata modal akhir kita ada 39.200.000. Setelah membuat laporan perubahan modal, kita lanjut membuat laporan posisi keuangan. Nah, di sini ada cara cepatnya lagi gak sih untuk buat laporan posisi keuangan? Ada, teman-teman. Jadi untuk laporan posisi keuangan ini tuh kita pakai ini nih, akun 1 sampai 3. Ini akun 1 sampai 3. Ingat-ingat ya, untuk laporan posisi keuangan kita pakai akun 1 sampai 3. Kita balik lagi ke sini. Jangan lupa kalau di laporan posisi keuangan itu terbagi menjadi 2 kubu, yaitu kubu aktiva dan kubu pasiva. Pasiva itu terdiri dari utang dan modal. Kita buat dulu aktiva. Di sini kita kasih judul harta lancar. Ini tuh adalah harta yang apa ya, yang bisa keluar masuk gitu dengan cepat. Jadi lancar, keluar lancar, masuk juga lancar. Ada apa aja sih? Ada kas, ada asuransi dibayar di muka, ada piutang, ada perlengkapan. Nah, ini termasuk ke harta lancar karena harta yang bisa dikeluarkan kapan saja dan masa pakainya kurang dari 1 tahun. Setelah kita masukkan harta lancar yang ada di akun 1 ini, kita jumlahkan 40 juta ditambah 2.400.000 ditambah 14 ditambah 1.800.000. Kita jumlahkan nih teman-teman. Ternyata total dari harta lancar kita tuh ada 59 juta. Nah, tetapi di sini juga kita punya harta tetap. Harta tetap itu apa sih? Harta tetap itu harta yang masa pakainya tuh atau kepemilikannya tuh bisa kita simpan 1 tahun lebih, kayak aset gitu. Kayak misal gedung, kendaraan itu kan masa pakainya 1 tahun lebih, jadi itu termasuk ke harta tetap. Tapi dalam kasus ini kita hanya memiliki tanah nih, aset kita tuh hanya punya tanah sebesar 40 juta. Ya udah, kita masukkan di harta tetap tanah sebesar 40 juta. Kita pindahkan ke sini. Kenapa harus dipisah gini? Untuk menjumlahkan hasil akhir gitu. Jadi tadi total harta lancar, kita kasih judul deh di sini biar gak pusing. Total harta tetap. Nah, kita jumlahkan total harta lancar ditambah total harta tetap, hasilnya adalah 99 juta. 99 juta ini tuh kita sebut dengan total aktiva. Total harta keseluruhan kita termasuk harta lancar dan harta tetap. Nah, setelah kita jumlahkan aktiva, kita masuk ke pasiva. Pasiva itu utang dan modal. Di sini kita lihat nih teman-teman, di neraca ada hutang dagang, hutang wesel, pendapatan jasa dibayar di muka, modal, dan fripe. Nah, kita masukkan ke sini, hutang dagang sebesar 1.300.000, wesel sebesar 46.500.000, dan pendapatan diterima di muka sebesar 12 juta. Kita jumlahkan seluruh hutang ini. Ternyata total hutang kita atau kewajiban kita tuh 59.800.000 teman-teman. Oke, kita simpan di sini. Terus kita sekarang hitung modal. Loh, kenapa Pride gak ada? Kan tadi di sini udah ada nih, di akun 3 itu ada modal dengan Pride. Kenapa yang dimasukkan hanya modal saja? Karena tadi sebelum kita membuat laporan posisi keuangan, kita telah membuat laporan perubahan modal, teman-teman. Nah, ini modalnya tuh udah berubah, udah jadi modal paling terbaru gitu. Udah bukan modal kita yang lama lagi. Udah ada modal terbaru, termasuk Pride masuknya ke sini. Udah dikurangi nih si Pride tuh di sini, udah dipakai si akunnya. Jadi ketika masuk ke laporan posisi keuangan, kita memakai modal yang sudah kita rubah di laporan perubahan modal. Hasilnya 39.200.000. Terus kalau udah gitu kayak gimana? Kita jumlahkan teman-teman seperti rumus di atas, utang ditambah modal.
utang 59.800.000 ditambah modal 39.200.000, hasilnya adalah 99 juta total utang dan modal. Jadi balance nih antara aktiva dan pasiva. Kalau misalnya udah balance berarti penjumlahan kita udah benar teman-teman, karena kalau aktiva dan pasiva itu emang harus balance totalnya antara aktiva dan pasiva. Setelah kita membuat laporan posisi keuangan sudah betul, kita lanjut teman-teman membuat laporan arus kas. Nah, laporan arus kas atau cash flow itu laporan yang menyajikan kas kita itu digunakan untuk aktivitas apa aja sih, kayak gitu. Kita masukkan dulu saldo awal di bulan Maret, 1 Maret. Nah, kita masukkan saldo awal yang ini nih, modal Gaptan 26 juta sebagai saldo awal ya, kita masukkan. Kenapa sih dimasukkan? Karena ini kan laporan arus kas untuk 1 bulan nih, 1 bulan Maret gitu. Berarti hal-hal yang berkaitan dengan kas, hal-hal yang mempengaruhi kas kita masukkan di sini. Sebelumnya kan kita ada modal kas 26 juta nih. Saldo kita tuh 26 juta di 1 Maret. Kita pengen tahu di akhir Maret jadi ada berapa lagi si uang kita tuh gitu. Nah, di laporan arus kas ini tuh ada 3 aktivitas. Yang pertama, arus kas aktivitas operasi atau kita sebut aktivitas operasi aja. Yang kedua ada aktivitas investasi, dan yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Setelah kita tulis saldo awal 26 juta nih teman-teman, kita tulis arus kas dari aktivitas operasi. Kita tuh pengen tahu dari aktivitas operasi kita tuh ngeluarin kas dan ngedapetin uang tuh berapa. Di sini kita lihat ada asuransi dibayar di muka. Kita lihat dari mana? Kita lihat dari neraca saldo. Di sini ada asuransi dibayar di muka 2.400.000. Kita masukin di laporan arus kas 2.400.000. Kenapa pakai tanda kurung? Ini untuk menandakan kalau akun ini mengurangi kas gitu. Jadi dari aktivitas operasi ini tuh ada yang mengurangi, ada yang menambah. Seperti ini, asuransi dibayar di muka mengurangi. Kita cari lagi di neraca. Kalau asuransi dibayar di muka, ternyata kita punya pendapatan nih. Ini kan mempengaruhi juga ya teman-teman, mempengaruhi di kas. Kita lihat, ini nih. Yang ini maaf, yang ini pendapatan jasa 17.600.000. Kita cek. Nah, kita masukkan pendapatan sebesar 17.600.000 gitu. Kita masukkan, tapi jangan dikasih tanda kurung. Kenapa? Karena ini pendapatan, ini pemasukan nih buat kas kita. Kalau yang tadi mengurangi. Terus ada apa lagi di neraca yang mempengaruhi kas? Ternyata ada hutang dagang teman-teman. Kita ada hutang nih, kita ngeluarin uang juga nih pasti buat ngebayar hutangnya. Kita masukinlah ke dalam laporan posisi keuangan. Sini. Pembayaran hutang sebesar 1.300.000 gitu. Kenapa tadi di neracanya itu hutang, sedangkan di sini pembayaran hutang? Karena kita membereskan hutang kita dalam 1 bulan. Yang tadi kan masih hutang. Nah, kita bayar di sini. Anggap aja kita bayar. Jadi namanya, konteksnya di sini itu pembayaran hutang. Pembayaran hutang sebesar 1.300.000. Ini kita kasih kurung atau kasih tanda minus boleh. Karena apa? Karena mengurangi kas. Di sini juga ada di neraca ada yang mempengaruhi kas lagi nih teman-teman, yang mengeluarkan uang kita nih. Apa? Ada beban gaji, beban sewa, beban bunga, dan beban listrik. Ini mengurangi kas teman-teman. Karena apa? Ini kan awalnya beban, kita bayar nih. Kita bayar biar kita nggak punya hutang. Kita jumlahkan, hasilnya ada 5.100.000, kita masukkan ke dalam laporan arus kas. 5.100.000 sebagai pembayaran biaya atau pembayaran beban. Beban yang kita tanggung selama ini kita bayar nih sebesar 5.100.000. Otomatis kas kita berkurang, kita kasih tanda kurung mengurangi kas ini tuh. Setelah ini masih ada nggak sih? Oh, ternyata ada.
di sini, teman-teman. Tadi kan kita punya piutang nih, piutang sebesar 14 juta di bulan Maret. Pas kita selesaikan, piutang yang kita tuh berkurang karena sudah dibayarkan oleh pelanggan di akhir bulan Maret. Nah, pelunasan piutang. Jadi pelanggan tuh ngeberesin masalahnya dengan perusahaan kita. Dia membayarlah utang dia ke kita. Kalau dari kitanya disebut piutang. Jadi piutang kita tuh berkurang. Masuklah ke dalam kas sebesar 14 juta. Setelah dimasukkan semua, kita jumlahkan teman-teman. Arus kas dari aktivitas operasi ada 2.400.000, 17.600.000, 1.300.000, 5.100.000, dan 14 juta. Cara menjumlahkannya gimana sih? Cara ngejumlahkannya tuh, nah ini dulu teman-teman, akun-akun yang masuk ke dalam kas, akun-akun yang transaksi yang menambah kas gitu. Ada 17.600.000 di pendapatan dan 14 juta di piutang. Kita tambahin dulu ini, terus yang dikurung-kurungnya, yang dikasih minusnya, yang kita tandain ini, kita kurangi teman-teman. Dikurangi 2.400.000, dikurangi 1.300.000, dikurangi 5.100.000. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengurangi kas, menandai transaksi yang mengurangi kas gitu. Terus boleh nggak sih kalau misalnya pelunasan piutang atau pendapatan dulu yang paling atas biar nggak pusing nih, nggak harus acak dulu penjumlahannya biar ke bawahnya langsung dikurangi. Boleh teman-teman, jadi boleh aja ya kalau misalnya teman-teman mau nulisnya pendapatan dulu, pelunasan piutang dulu di atas boleh. Yang penting awas aja jangan salah dalam menandai akun apa yang mengurangi kas. Takutnya kalau salah menandai, teman-teman bakal salah juga penjumlahannya nanti. Setelah kita jumlahkan ini, kita mendapatkan hasil 22.800.000. Ini sisa dari aktivitas operasi nih. Ternyata uang yang kita dapatkan nih, yang dari pendapatan sama piutang itu udah dikurangi sama asuransi dibayar di muka, dikurangi sama pembayaran utang, dikurangi sama pembayaran biaya, sisanya 22.800.000. 22.800.000 ini tuh adalah total dari kenaikan arus kas aktivitas operasi. Nah, setelah kita dapat totalnya, kita pindah ke arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi itu investasi yang apa ya? Yang mempengaruhi kas lah. Tadi kita tuh ternyata ada pembelian nih. Ada pembelian tanah sebesar 40 juta. Kita masukkanlah ke laporan arus kas. Karena apa? Karena pembelian tanah ini mempengaruhi gitu, mempengaruhi kas kita, mengurangi kas kita gitu. Kalau kita nggak beli tanah, kas kita nggak akan berkurang. Tapi ternyata kita di sini beli tanah, jadi kas kita berkurang teman-teman sebesar 40 juta. Pembelian tanah 40 juta, kita tutup kurung atau kita kasih minus untuk menandakan kalau aktivitas ini tuh mengurangi kas gitu. Ternyata dari investasi, kita hanya investasi di tanah aja teman-teman, nggak investasi di gedung, nggak investasi di mana-mana. Jadi ya udah yang dimasukin cuma ini, terus kita masukin ke sini, kita kasih judul harusnya di sini. Total arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 40 juta. Jangan lupa, ini tandanya kita bawa kemana-mana, karena ini fungsinya untuk mengurangi. Yang selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan ini tuh apa ya, transaksi atau yang telah kita lakukan yang mempengaruhi kepada pendanaan atau kepada modal kayak gitu. Tadi kita di sini ada wesel teman-teman. Nah, ada wesel di akun utang. Ada wesel. Wesel itu surat berharga teman-teman. Wesel itu surat perjanjian ya.
kita tuh kayak seakan-akan kita punya perjanjian nih. Dulu kita punya perjanjian nanti dibayarnya bulan Maret ya. Nah, itu termasuk utang wesel. Wesel itu sebuah surat utang, surat perjanjian sebesar 46.500.000. Ternyata, nah, utang wesel itu masuk, udah dibereskan nih, udah masuk ke kas kita, udah dilunasi si hutangnya tuh. Udah beres lah masalahnya. Kita masukkan hutang wesel 46.500.000. Terus tadi ada lagi yang mempengaruhi kas itu. Ada Pride. Nih, Pride sebesar 1.800.000. Kenapa sih Pride harus dimasukin? Karena Pride mempengaruhi modal kita, mempengaruhi kas kita. Kas kita keluar dengan Pride itu penggunaan pribadi. Si tuan Gapten ini tuh memakai uang perusahaan nih buat kebutuhan pribadi dia, entah untuk makan, entah untuk membeli barang atau apa. Jadi itu mengurangi kas. Kita masukkan di aktivitas pendanaan Pride sebesar 1.800.000 dengan tanda kurung atau strip boleh. Penting ditandain aja ya, ini tuh mengurangi. Kalau ini menambah. Nah, setelah itu kita langsung pindahin ke sini nggak sih dua-duanya? Enggak, kita jumlahin lagi kayak yang di atas. Karena di sini ada proses mengurangi dan menambah. Kalau misalnya hanya menambah, maaf, kalau misalnya cuma satu kayak ini, ya udah kita langsung pindahin. Tapi kalau ada dua dan seterusnya kita jumlahkan dulu. 46.500.000 dikurangi 1.800.000, hasilnya 44.700.000. Ini adalah total arus kas dari aktivitas pendanaan 44.700.000. Terus gimana sih cara tahu saldo kas yang paling baru tuh ini dari mana sih gitu? Nah, ini tadi kan kita udah jumlahin arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi, arus kas aktivitas pendanaan. Kita lihat masih ada sisa nggak sih? Ternyata di sini saldo awal yang kita masih ada 26 juta. Terus dari aktivitas operasi masih sisa 22.800.000. Dari aktivitas investasi ternyata nggak sisa teman-teman, malah berkurang nih, malah minus 40 juta. Tapi dari aktivitas pendanaan sisa lagi 44.700.000. Nah, ini yang di sini adalah sisa-sisa uang dari aktivitas tadi, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Sisa uangnya mau dikemanain? Sisa uangnya mau dijadikan saldo kas akhir. Saldo kas 31 Maret gitulah, ibaratkan. Yang tadinya saldo kas kita 26 juta di awal nih teman-teman di sini. Nah, di neraca saldo yang sisa bulan Februari 26 juta nih. Pas bulan Maret ternyata kita melakukan aktivitas seperti ini, 3 aktivitas ini yang mempengaruhi kas. Tapi masih ada sisa, jadi kita jumlahkan teman-teman. Saldo awal ditambah sisa kas dari operasi ditambah sisa kas dari pendanaan. Kenapa ini nggak ditambah? Karena ini mengurangi. Jadi setelah 3 ini kita tambah, kita kurangi 40 juta, hasilnya pasti 53.500.000. Nah, ini yang menjadi saldo akhir kas dari aktivitas kita selama bulan Maret. Ini nantinya bakal kemana? Ini nantinya bakal berkelanjutan teman-teman. Saldo kas akhir yang di bulan Maret akan menjadi seperti ini. Akan menjadi saldo awal kas di bulan April. Nah, jadi untuk siklus akuntansi itu akan terus berkelanjutan. Saldo akhir di bulan ini akan menjadi saldo awal di bulan selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini udah kita buat laporan keuangan. Jadi, kalau misalnya udah beres, hasilnya udah ketemu, berarti apa yang udah kita kerjakan itu udah benar nih hasilnya. Tapi jangan lupa, setiap penjumlahan, setiap transaksi kita harus teliti, harus cek satu-satu, karena kalau misalnya teman-teman ngecek dari menjumlahkan salah dari awal sampai sini, kalian nggak akan menemukan titik benarnya gitu. Penjelasan UTS pengantar akuntansi di tahun lalu
Terima kasih untuk waktunya dan semangat. Semoga kalian dapat nilai yang bagus. Bye bye. Assalamualaikum.